Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke aplikasi barisan dan deret bilangan. Aplikasinya ada beberapa. Yang pertama, kita mulai ke pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhan menurut deret ukur geometri. Pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, nilai benda setelah 1 tahun atau rumusnya adalah HT sama dengan H dikali 1 ditambah R pangkat T, dengan T adalah waktunya, R-nya adalah persentase, H-nya adalah awal pertumbuhan. Contoh, pada tahun 2000 penduduk suatu kota tercatat 25 juta jiwa. Jika tinggi pertumbuhan mencapai 3% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk kota pada tahun 2021. Nah, dari soal kita cek dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah hanya pertumbuhan awalnya adalah 25 juta ya. Tinggi pertumbuhannya mencapai 3%, berarti itu adalah persentasenya 3%, kita ubah jadi desimal berarti 0,03. Terus T-nya dari mana? Dari 2000 ke 2021 itu ada 21 tahun ya. Yang ditanya H21 ya. H21 dapat dari 2000 dikurang 2000 ke 2021 itu kan selisih 21. Berarti yang ditanya adalah H21-nya. H21 H kali 1 ditambah R pangkat T, berarti H21 sama dengan 25 juta jiwa dikali 1 tambah 0,03 pangkat 21. Berarti 25 juta dikali 1,03 pangkat 21. Nah, 1,023 ini kalau dicari adalah 1,860. Ya, berarti 25 juta dikali 1,860. Dapatnya adalah 46.507,364 jiwa. Adanya pertumbuhan. Yang kedua adalah peluruhan. Peluruhan yang dimaksud sama kayak pertumbuhan tadi. Peluruhan yang dimaksud adalah eksponensial, yang itu peluruhan menurut deret ukur atau geometri. Nah, rumusnya itu ini. HT sama dengan H dikali 1 dikurang R pangkat T ya. Yang dimana sama kayak tadi, H itu adalah data awalnya, T itu adalah waktunya, R itu ada persentasenya ya, atau rasionya. Contoh, diketahui harga beli sebuah mobil 200 juta dan harga jualnya turun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual mobil setelah pemakaian 5 tahun. Nah, diketahui apa yang diketahui? Yang diketahui harga awalnya. Harga awal atau H-nya adalah 200 juta. Dan harga jual turun sebesar 10%, berarti R-nya 10% atau kalau diubah jadi desimal adalah 0,1 ya. 0,1. Tentukan harga jual mobil setelah 5 tahun, berarti T-nya adalah 5. Berarti yang ditanya itu adalah H5 ya. Maka masukin rumus. H5 sama dengan H dikali 1 dikurang R pangkat T, berarti hanya 200 juta dikali 1 dikurang 0,1 pangkat T-nya 5. Berarti 200 juta dikali 1 dikurang 0,1 berapa? 0,9 ya. 0,9 pangkat 5. Jadinya 200 juta. Cari dulu nih, 0,9 pangkat 5 itu berapa? Kita hitung ya. Kita hitung dulu 0,9 pangkat 5 itu adalah 0,5949. Kita kalikan dengan 200 juta.
berarti hasilnya adalah 118098. Jadi harga jual untuk setelah 5 tahun pemakaian adalah Rp118.098.000. Ini harga jualnya setelah pemakaian 5 tahun. Yang ketiga aplikasinya adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Rumusnya MT sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat T, yang mana MT adalah perubahan atau pertambahan setelah T tahun, M-nya adalah awal modalnya, I adalah persentasenya, T adalah waktu, T-nya adalah tahun atau waktunya. Contoh, pinjaman sebesar 8.500.000 dikenakan suku bunga majemuk setiap bulan. Setelah 1 tahun, pinjaman tersebut menjadi Rp10.779.700. Tentukan besar suku bunga tersebut. Diketahui apa tadi? Diketahui pinjaman sebesar 8 juta, berarti M-nya adalah 8.500.000 ya. Dikenakan suku bunga majemuk setiap bulan. Setelah 1 tahun, waktunya 1 tahun. Karena bunganya adalah setiap bulan, berarti waktunya adalah 12 bulan. Menjadi 10.779.700. Berarti ini MT-nya 10.779.700. Yang ditanya apa? Suku bunga. Suku bunga tersebut, berarti yang ditanya adalah I-nya. Kalian harus pintar memahamin bentuk soal cerita ya, untuk mengubah dia menjadi bentuk matematikanya. Sehingga jawab MT sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat T. MT-nya adalah 10.779.700 sama dengan modalnya awalnya 8.500.000 dikali 1 ditambah I pangkat 12 ya. Tinggal 10.779.700 kita bagi dulu dengan 8.500.000, mendapatkan 1 ditambah I pangkat 12 ya. Hitung dulu, 10.779.700 dibagi 8.500.000. Oke. Hasilnya adalah 1,2682 sama dengan 1 ditambah I pangkat 12 ya. Kalau sudah seperti ini, kita setelah 1,2682 sama dengan 1 ditambah I pangkat 12, kita mau ngilangin pangkatnya nih. Kalau ngilangin pangkat berarti harus kita akarkan ya. Kalau ke sebelah kiri kita akarkan, kalian juga diakarkan. Akar 12 dari 1,2682 sama dengan 1 ditambah I. Itu ya. Berarti akar 12 dari 1,2682 itu didapat adalah 1,02 sama dengan 1 ditambah I. Ya, berarti pindahin 1,02 dikurang 1 sama dengan I. Berarti 0,02 sama dengan I. Berarti I sama dengan 2%. Selanjutnya, aplikasi barisan dan deret yang selanjutnya adalah anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap. Jangka waktu disebut periode. Periode bisa setiap bulan, triwulan, kuartal, semester, ataupun tahun. Nilai anuitas itu rumusnya ini adalah anuitas dalam huruf A besar.
Jadi nilai anuitas dari suatu pinjaman bisa dihitung dengan A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 ditambah R pangkat negatif T. M itu adalah modal pinjaman atau pembayarannya, I adalah persentase atau bunganya, T adalah periode atau waktunya. Nah, hubungannya antara anuitas, bunga, dan angsuran itu anuitas adalah A1 tambah B1. Jadi angsuran pertama ditambah bunga pertama, atau anuitas sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat T. Keterangannya A itu anuitas, AT itu adalah angsuran ke T, A1 itu adalah angsuran ke 1, BT itu bunga ke T, B1 itu adalah bunga ke T ke 1, I itu adalah suku bunga, T adalah banyaknya anuitas. Misal S1, S2, S3, titik, S4 berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran pada akhir periode pertama, kedua, ketiga, titik ke T, maka ST itu dapat dirumuskan ST sama dengan ST-1 dikurang AT, dengan ST sama dengan M dikurang A1. Besar bunga pada akhir periode ke T, B bunganya itu sama dengan ST-1 dikali I, dengan B1 dengan bunga pertama itu adalah M dikali I ya. Selanjutnya rumusnya adalah rumus besar angsuran ke T. Ada dua rumus, AT sama dengan A1 dikali 1 ditambah I di pangkat T-1, atau AT sama dengan AK dikali 1 ditambah I pangkat T dikurang K. Keterangannya A1 itu angsuran pertama, AK itu angsuran ke K, AT K itu adalah angsuran ke T, I adalah suku bunganya. Itu rumus-rumus yang ada di anuitas ya. Oke, kita ngebahas tentang contoh anuitas. Contohnya, Rangga meminjam uang sebesar 8 juta rupiah ke sebuah bank. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas selama setahun. Dengan pembayaran setiap 2 bulan, bank memberikan suku bunga sebesar 1% per 2 bulan. Tentukan A. besar anuitasnya, yang B. besar bunga pada angsuran pertama, yang ke C adalah besar angsuran pertama, yang D adalah besar angsuran terakhir. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk matematika ya soalnya ini. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah besar pinjamannya. Nah, besar pinjaman itu kita lambangkan dengan huruf M tadi. M-nya adalah 8 juta ya. Terus akan dilunasi dengan sistem anuitas selama setahun. Berarti waktunya setahun atau 12 bulan. Nah, tapi di keterangan dengan pembayaran setiap 2 bulan. Berarti dibagi 2. Jadinya adalah 6 bulan. 6 bulan pembayaran ya. Dan memberi suku bunga sebesar 1%, berarti I-nya persentasenya adalah 1%. Kita baca desimal berarti 0,01 ya. Ditanya, yang pertama adalah anuitas. Yang A adalah anuitasnya, yang B adalah besar bunga pada angsuran pertama, berarti yang ditanya adalah B1 ya, besar bunga. Bunga kan kita lambangkan dengan huruf B. Nah, yang C adalah besar angsuran pertama, berarti adalah A1. Yang ke D adalah besar angsuran terakhir. Karena dia angsuran 6 bulan, berarti adalah 6. Ya. Nah, kalau sudah dapat ini, kita kerjakan ya. Berarti jawab. Kita cari anuitasnya dulu. Yang sesuai dengan A. Anuitas itu rumusnya apa tadi? M dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif T. Masukin 8 juta dikali 0,01 per 1 dikurang 1 ditambah 0,01 pangkat negatif 6. Berarti 8 juta kali 0,01 berarti 80.000 ya. Per 1 dikurang 1,01 pangkat negatif 6. Berarti kita hitung
80.000 per 1 dikurang 1,01, itu dipangkatin negatif 6, hasilnya adalah 0,9420 ya. Berarti 80.000 dibagi 1 dikurang 0,9420 itu nilainya adalah 0,058. Nah, 80.000 dibagi 0,058 itu hasilnya adalah 1.379.310 rupiah. 1.379.310 rupiah. Itu untuk nilai anuitasnya. Sekarang dicari B. B itu adalah besar bunga pada angsuran pertama. Rumus yang kita pakai itu adalah B1 itu adalah M dikali I. Berarti 8 juta dikali 0,01 dapatnya adalah 80.000. Ini besar bunga pertama. Yang C, yang ditanya apa? Besar angsuran pertama. Nah, ini ada rumus hubungan antara bunga, anuitas, dan angsuran. Rumusnya itu ini. Anuitas sama dengan angsuran pertama ditambah bunga pertama. Berarti untuk mencari angsuran pertama itu adalah anuitas dikurang bunga pertama. Berarti angsuran pertama sama dengan anuitasnya tadi 1.379.310.000 dikurang 80.000 ya. Berarti angsuran pertamanya adalah 1.299.310 rupiah ya. 1.379.000 dikurang 80.000 rupiah dapatnya 1.299.310 rupiah. Pertanyaan terakhir yang ditanya adalah angsuran ke-6. Nah, ini ada rumusnya tadi AT. AT sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Ini rumusnya AT ya. AT sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Kita masukin, berarti A6, A1 nya tadi berapa? 1.299.310 dikali 1 ditambah ya, ditambah oleh I nya tadi berapa ya? 0,01 pangkat 6 dikurang 1 ya. Berarti A pangkat 6 sama dengan 1.299.310 dikali 1,01 pangkat 5. Berarti A pangkat 6 sama dengan 1.299.310 dikali 1,01 pangkat 5, itu nilainya adalah 1,0510. Nah, itu dapatnya adalah 1.292.500 rupiah. Ini besar angsuran ke-6.